Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, selamat hari Rabu mengajak kita bersekutu menghadap hadirat Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari padukan hati, jiwa, pikiran, dan tubuh agar menyatu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 777, bait yang pertama. Jangan engkau gelisah, demikian judul buku ND HKBP. Mari kita lantunkan dengan penuh sukacita, kita bernyanyi. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita 92 tahun pada hari ini, hari Sumpah Pemuda, yang tepatnya 28 Oktober dalam 1928 yang lalu. 5 ayat 9a. Pada hari itu demikian seluruh pemuda Indonesia dari berbagai suku mengikrarkan sumpah mereka, yaitu berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia tetap mengingat sumpah atau ikrar pemuda tersebut hingga tetap berpegang teguh terhadap 4 konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pancasila. Namun, tetap saja ada yang melanggar sumpah atau ikrar tersebut, tidak patuh dan taat atas 4 konsensus dasar tersebut, kemudian bersekongkol ingin merusak NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila sebagai dasar negara. Saudaraku yang dikasihi Kristus, demikian juga dalam kehidupan orang-orang beriman.
Selalu saja ada yang tidak kokoh dalam iman kepercayaannya, sehingga melanggar janji, ikrar kebersamaan dalam satu komunitas, satu dalam sukacita dan satu dalam penderitaan atau dalam duka cita. Sehingga terjadilah juga persekongkolan untuk melakukan kejahatan. Itulah yang diperbuat oleh pasutri alias pasangan suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Menurut kesaksian Kitab Kisah Para Rasul pasal 5, pasutri ini menjual sebidang tanah dengan sepengetahuan sang istri. Sang suami menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Padahal dalam kehidupan kekristenan mula-mula, bahwa komunitas orang-orang percaya tetap di dalam satu kesatuan yang utuh, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu saja ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Namun Ananias memiliki hati yang tamat, sehingga dia berniat yang buruk dan bersekongkol dengan istrinya Safira, melakukan kejahatan, melanggar kesepakatan komunitas, sehingga mendustai Tuhan. Sebagai pemimpin komunitas, Rasul Petrus mengingatkannya dan berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah tersebut tidak kamu jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah kamu jual pun, bukankah hasilnya juga adalah dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Saat mendengar ucapan Rasul Petrus, Ananias rebah ke tanah, nyawanya melayang. Hal ini menimbulkan ketakutan yang sangat bagi komunitas tersebut. Lalu mayatnya dikapani dan diusung keluar untuk dikubur. RIP. 3 jam kemudian, masuklah sang istri, yaitu Safira, yang sedikit pun tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Rasul Petrus juga mengingatkan sang istri agar jangan bersekongkol mendustai Tuhan. Kepada Safira, Petrus berkata, "Katakanlah sejujurnya kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Namun perempuan tersebut ikut berdusta, sehingga pasutri tersebut mengalami hidup yang naas. Saudaraku yang dikasihi Kristus, betapa seringnya manusia bersekongkol untuk melakukan kejahatan, baik dalam satu keluarga sebagai pasangan suami istri atau pasutri, maupun dalam sebuah lembaga atau BUMN, atau dalam sebuah perusahaan, atau di dalam perkantoran, atau dalam sebuah departemen. Persekongkolan terjadi adalah akibat adanya konformisme, kerelaan untuk hanyut dan larut dalam arus kejahatan tanpa mengeluh. Penyakit ikut-ikutan, anut ubiun seperti daun kering, terbang kemana saja mengikut angin yang kuat. Penyakit ini gampang sekali menjadi wabah, sebab bersekongkol lebih aman daripada menentang dan menantangnya. Menjadi bebek yang gampang digiring ramai-ramai adalah jauh kurang risikonya dibandingkan menjadi seekor burung Garuda yang berani terbang tinggi sendirian. Saudara yang dikasihi Kristus, persekongkolan sering terjadi di dalam hidup ini, dan penyakit itu amat berbahaya, sebab bila angin berbalik, maka hilang pula semua pegangan dan kepastian. Toh bagi seorang konformis tulen, ini tidak menjadi soal. Ia pun akan bersekongkol lagi dengan pihak lain, mengikuti angin baru, walau sesungguhnya ia tahu bahwa ia tak punya harga diri lagi. Ia telah menjualnya untuk sejumput rasa aman palsu dan rasa tentram yang semu
dan serba tak menentu. Oleh sebab itu, orang beriman tidak boleh bersekongkol dengan kejahatan, tidak boleh bersekongkol dengan kenikmatan dunia ini atau dengan cara hidup hedonisme, tidak boleh bersekongkol dengan cara-cara atau intrik-intrik dunia ini, atau hidup neko-neko dengan dunia ini. Hiduplah dengan jati diri iman kekristenan kita, teguh dalam prinsip terhadap firman Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan mau bersekongkol dengan dunia ini untuk melakukan kejahatan dan mendustai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan sabdamu untuk hari ini. Biarlah kami menjadi orang yang tidak mau bersekongkol dengan dunia ini untuk melakukan kejahatan dan mendustai Engkau, ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Biarlah kami hidup hanya di dalam naungan kasih setia Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin.